Selamat siang. Siang, Pak. Di menjelang siang, mohon maaf sebelum di luar. Kan ini kami harapkan webinar dari hari ini potensi bisnis usaha Indonesia pada 8 Februari 2020. Kita membuat webinar itu di hari Sabtu, dan dari teman-teman badan usaha hari Sabtu agak santai ya, melakukan webinar di waktu yang bisa teman yang dibawa Peknas itu bisa menghadiri. Kan webinar hari ini faedah yang lebih baik untuk Apenas ke depannya, dan semoga yang tergabung di semakin baik ke depannya dan semakin wawasan. Ya, kami sampaikan terima kasih kepada yang sudah bersusah payah menyelenggarakan webinar ini. Semoga yang sudah dilakukan guna untuk kemajuan AP. Terima kasih sekali lagi. Kami moderator, silakan dilanjutkan pembukaan webinar hari ini. Instruksi. Bapak Ibu, hari ini di Sabtu 8 Februari 2020 kita akan membahas terkait potensi bisnis usaha jasa konstruksi di Indonesia oleh Dewan Pengurus Nasional (DPN), Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional (APENAS). Next slide. Saat ini pangsa pasar bisnis usaha konstruksi dapat dibagi menjadi dua bagian berdasarkan kegunaan konstruksi tersebut dan kepemilikannya. Pangsa pasar bisnis usaha konstruksi dapat dibagi menjadi dua bagian berdasarkan kegunaan konstruksi itu sendiri. Ini disampaikan oleh Asnudin A. tahun 2004. Proyek konstruksi digunakan untuk kepentingan umum. Public project, sistem pengadaan kontraktor, dilakukan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, seperti kebijakan pemerintah setempat, autonomy regulation, kebijakan negara donor atau loan atau hibah, dan program-program yang dikembangkan oleh organisasi non-pemerintah, NGO. NGO ini semacam LSM ya, Bapak Ibu. Jadi LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Next slide. Pengadaan proyek konstruksi untuk kepentingan pribadi atau project private itu bisa dilakukan oleh perusahaan ataupun oleh para pengusaha ya sebagai pemilik owner. Mereka memiliki otoritas penuh untuk menentukan kriteria yang digunakan dalam pengadaan baik itu pengadaan fisik maupun pengadaan barang dan jasa. Pemilik owner ini punya semacam regulasi tersendiri, internal regulation, sehingga semua pelaku jasa konstruksi mengikuti requirement yang daripada private project ini. Namun perlu didasari bahwasanya semua regulasi yang dilakukan oleh private project tersebut juga tetap mengacu kepada Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017. Sehingga apapun yang terjadi dalam proses tender ataupun proses pengadaan tersebut tetap merupakan aturan baku daripada pemerintah Indonesia sendiri. Ya, jadi pola dari mulai pemilihan
vendor, kemudian penentuan pemenang, maupun berita-berita acara yang terkait dalam proses tender tersebut, itu bisa menjadi acuan diambil dari peraturan-peraturan Kemen PUPR terkait. Next slide. Layanan jasa konstruksi, lingkup pasar jasa atau layanan jasa konstruksi dapat diklasifikasikan berdasarkan bidangnya, yaitu bidang arsitektur yang mencakup perumahan, bangunan pergudangan, dan industri, bangunan komersial, fasilitas olahraga dan rekreasi, maupun bidang pertamanan. Bidang sipil meliputi jalan dan jembatan, terowongan, pelabuhan, dermaga, jeti, ya, drainase, bendung-bendungan atau irigasi. Bidang mekanikal dengan cakupan instalasi AC dan ventilasi udara, perpipaan air, instalasi lift dan eskalator, pertambangan dan manufaktur, instalasi termal, konstruksi alat angkut, terkait moda transport, ya, konstruksi perpipaan minyak, fasilitas produksi, ya, penyimpan minyak dan gas, jasa penyedia alat konstruksi. Bidang elektrikal meliputi pembangkit tenaga listrik, jaringan transmisi tenaga, jaringan distribusi tenaga listrik, jaringan distribusi telekomunikasi, instalasi kontrol. Instalasi listrik, bidang tata lingkungan mencakup perpipaan air, minyak dan gas jarak jauh, perpipaan gas dan air lokal perkotaan, pengelolaan air bersih, pekerjaan pengeboran air tanah. Next slide. Berikut ini hasil penelitian yang dilakukan oleh DIAR tahun 2007 menunjukkan bahwa pangsa pasar akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan karena kepercayaan sektor swasta mulai meningkat, gejolak harga minyak mulai stabil, dan kebijakan-kebijakan ekonomi cenderung stabil. Ini bisa kita lihat dari kuartal tahun 2002, ya, ada 88 triliun. Di 2003 naik menjadi 107 triliun, 160 triliun di tahun 2004, 168 triliun di 2005, dan kenaikan itu di tahun 2008 menjadi 1.700 triliun. Next slide. Orientasi pasar, peluang pasar untuk jasa konstruksi sangat besar di Indonesia, Bapak Ibu, yang bersumber dari proyek pemerintah ataupun proyek swasta. Sementara dari beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh Asnuddin A tahun 2004 dengan judul Tilaar dan Asnuddin A 2007, Sundari Sri tahun 2008, menunjukkan bahwa umumnya kontraktor di Indonesia masih memfokuskan diri untuk bersaing memperebutkan pangsa pasar jasa konstruksi yang dibiayai oleh dana pemerintah melalui APBN maupun APBD, yang jumlahnya lebih dari 45% dari total pangsa pasar jasa konstruksi. Pangsa pasar jasa konstruksi yang dibiayai oleh dana investasi swasta yang jumlahnya lebih besar, khususnya investasi swasta asing, yang umumnya dinikmati oleh penyedia jasa konstruksi asing, itu sepertinya kurang dalam kompetitifnya, ya. Padahal sektor swasta itu sangat besar dan sangat banyak, ya. Di sini kalau mengandalkan APBN atau APBD hanya berkisar di angka 45% dari total yang ada di Indonesia. Namun keuntungan yang diperoleh dari swasta itu bisa meliputi segi kuantitas sektor swasta di proyek. Kemudian ajas-ajas perimbangan dalam kontrak yang adil, kemudian proses administrasi dan pembayaran yang transparan, adil dan akuntabel, serta ekonomis, dan memberikan ruang untuk next slide. Next slide. Ya, ini lingkup pemasaran segmentasi pasar menurut regulasi pengadaan yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang lingkup pekerjaan yang dapat dilaksanakan penyedia jasa konstruksi. Ya. Berdasarkan kualifikasi dan klasifikasi badan usaha yang dimiliki, itu ada
tiga, ya. Yang pertama terkait risiko, kedua terkait teknologi, dan yang ketiga adalah besaran biaya dan volume. Bapak Ibu, sampai di sini ada yang mau bertanya? Saya lanjut ya. Next slide. Ya, berikut ini kita mempunyai kemampuan keuangan ya, untuk mendorong keterlibatan usaha jasa konstruksi skala kecil dan menengah pada dunia usaha yang kompetitif dan bersaing luas. Dibutuhkan kemampuan keuangan yang baik. Untuk itu, kebijakan dan komitmen dari pemerintah dan institusi terkait sangat diperlukan, ya, seperti akses permodalan ya, yang mudah ke institusi keuangan. Kemudian pemberlakuan bunga yang rendah bagi usaha kategori mikro, kecil, dan menengah. Ya, kemudian proses administrasi yang efektif dan ekonomis, dan yang berikutnya program-program pembinaan yang berkelanjutan, sustainable program, ya, tentang sistem pengelolaan keuangan bagi dunia usaha skala kecil. Bapak Ibu sekalian, hal ini kadang menjadi satu masalah bagi kita di Indonesia karena permodalan ini masih sangat ribet ya, masih sangat ruwet dari perbankan sendiri ataupun dari pihak ketiga terkait keterbatasan kolateral yang dimiliki oleh para kontraktor di Indonesia. Next slide. Ya. Kemudian yang pengendalian biaya, kontrol terhadap penggunaan biaya menjadi hal penting, yaitu pengelolaan aliran masuk, ya, in dan out-nya, ya, terkait dengan laporan keuangan cash flow merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Kemudian pengelolaan cash flow kontraktor harus dapat merencanakan bisnis dengan baik, dapat memperoleh jaminan profit atau keuntungan pada akhir proyek. Untuk mencapai hal tersebut, ya, itu bisa dilakukan pertimbangan nilai waktu ruang yang harus dibelanjakan. Nah, dan hal ini juga perlu menganalisis, ya, menganalisis bisnis dan keuangan. Ya. Beberapa kontraktor, terutama kontraktor skala kecil dan menengah, ini kurang memahami ini Bapak Ibu, sehingga tidak dapat menjaga keberlangsungan bisnis. Untuk itu, kontraktor harus mampu mengembangkan kemampuannya agar mampu mengatur bisnis dengan baik, terutama dalam manajemen keuangan. Ke depan, APNAS akan melakukan berbagai kegiatan dalam pemberdayaan anggotanya dan akan kita utamakan, ya, anggota-anggota kita ini paham bagaimana mengatur terutama cash flow di masing-masing proyek yang dikerjakan. Next slide. Keterlibatan usaha jasa konstruksi nasional ini diharapkan dengan beberapa model, ya. Yang pertama, berkembangnya usaha nasional dan mampu menyerap tenaga kerja. Ini yang paling penting, bahwasanya terjadi pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara skala nasional, maka tingkat pengangguran atau penyerapan SDM, sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi, itu lebih efektif dan maksimal. Kemudian meningkatnya daya saing nasional, ini juga menjadikan Indonesia akan menjadi surga jasa konstruksi. Kemudian pelayanan pemerintah terhadap publik menjadi lebih baik. Inilah aspek yang menjadi faktor penting, ya, bagaimana perusahaan-perusahaan dapat survive dan bersaing secara luas. Yang pertama perlu diperhatikan Bapak Ibu adalah bagaimana perusahaan kita itu terregistrasi dan tersertifikasi badan usahanya. Jadi baik itu CP, PT maupun koperasi, itu bisa di-maintain perizinan ataupun sertifikat baik itu sertifikat personel daripada manpower maupun sertifikat badan usaha tersebut. Kemudian kualifikasi dan klasifikasi. Jadi kualifikasi dan klasifikasi itu bisa dipetakan fokus daripada perusahaan tersebut. Ya, jangan lupa juga harus disejajarkan dengan
sub-bidang yang terdapat di KTLI. Ya. Kemudian iklim kompetensi, ya Bapak Ibu. Kemudian penjaminan mutu. Penjaminan mutu saat ini perusahaan-perusahaan jasa konstruksi juga sudah diharapkan bagaimana memiliki yang namanya ISO management, ya, meliputi quality management system, meliputi K3 management system maupun terkait manajemen lingkungan, ya, manajemen lingkungan. Kemudian bagaimana risiko, ya, ini risiko ini kita harus pikirkan bagaimana satu perusahaan pada saat menjalankan project plan do check action-nya jelas, ya, pada saat plan do check action-nya PDCA-nya jelas, maka bagaimana juga perusahaan bisa melakukan yang namanya risk assessment. Risk assessment baik dengan pola failure mode effect analisisnya seperti apa dan analisa-analisa kegagalan yang bisa dilakukan dalam setiap proyek-proyek yang sedang digarap. Ya, kemudian kebijakan dan komitmen. Kebijakan dan komitmen ini Bapak Ibu sangat penting, baik untuk perkembangan struktur organisasi internal maupun ke eksternal, ya. Karena yang namanya kebijakan dan komitmen ini mencerminkan bagaimana servis jasa yang kita berikan ke customer bisa dan bisa menjadi improvement continuously atau peningkatan berkelanjutan. Next slide. Registrasi dan sertifikasi. Pengertian dasar sertifikasi adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk perorangan ataupun badan usaha. Tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja orang perorangan di bidang jasa konstruksi ini menurut disiplin keilmuan dan keterampilan tertentu serta keahliannya. Ya, pengertian registrasi adalah suatu kegiatan untuk menentukan kompetensi badan usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat badan usaha. Kembali lagi Bapak Ibu, bagaimana perusahaan itu memaintain yang namanya subbidang kualifikasi masing-masing. Ya, next slide. Sampai di sini ada bertanya Bapak Ibu? Kami persilakan. Ya, sebelum kita masuk ke page berikutnya. Penjaminan mutu adalah kemampuan untuk mengatur proyek ya, page 12 ya. Ya. Sesuai keinginan pengguna atau user requirements pada saat tepat sesuai anggaran yang tersedia, sudah dapat mungkin dengan keuntungan atau profit yang tinggi. Ini disampaikan oleh Smith tahun 1995. Menurut Purnomo S tahun 2007, kualitas dapat dipandang sebagai kesesuaian, ya, kesesuaian produk dengan fungsi ataupun tujuan yang diinginkan oleh customer. Sifat dan karakteristik produk atau jasa yang memenuhi kebutuhan pelanggan atau pemakai, dan yang ketiga, menyerahkan barang produk yang tidak dikembalikan dan diserahkan kepada pelanggan pemakai seharusnya. Serta yang terakhir adalah sesuai dengan spesifikasi dan standar yang berlaku. Next slide. Menurut Kristiawan tahun 2006, risiko dapat terjadi akibat faktor lokasi, desain ekonomi, dan politik serta lingkungan. Risiko lokasi seperti pembebasan lahan, ya kita tahu sendiri banyak mafia lahan di Indonesia, dan untuk itu pemerintah kita melalui BPN, Badan Pertanahan Nasional, juga sudah melakukan perbaikan-perbaikan yang baik seharusnya terkait pembebasan lahan yang terjadi, terutama untuk proyek-proyek pemerintah, ya, yang proyek besar seperti pembangunan jalan tol, pembangunan rel kereta api, pembangunan fasilitas umum yang lainnya, ya. Nah, ini yang harus dipikirkan. Kemudian lokasi juga terletak atau pemeriksaan dengan bencana alam, kondisi geoteknis, penggunaan arkeologis, anti fosil,
Dan risiko desain atau konstruksi itu seperti kesalahan desain ya, masalah constructability, produktivitas tenaga kerja, kecelakaan kerja, ketiganya, bagaimana dengan kerusakan material dan peralatannya, dan juga delay ya daripada proyek itu, keterlambatan proyek itu, termasuk dikarenakan disebabkan oleh transportnya, kemudian arrangement materialnya maupun dari faktor-faktor cuaca ya. Risiko ekonomi seperti inflasi, pajak, fluktuasi harga komoditas itu sering menjadi problem atau masalah di Indonesia, terutama terkait pada harga yang tidak stabil ya, itu mempengaruhi kepada harga pokok dari seluruh produk-produk atau barang-barang jasa. Perubahan kurs mata uang ya, ini juga hilang dari pasaran karena disrupt di booming konsumsi. Ya, ini juga berbahaya. Bagaimana kekuatan rupiah saat ini sangat dipaksa semakin naik, semakin hari semakin naik. Ya, kemudian risiko politik seperti perubahan kebijakan pemerintah. Jadi kebijakan-kebijakan pemerintah ini yang sebenarnya yang harus dipastikan tidak adanya tumpang tindih daripada aturan dan peraturan tersebut. Kemudian peraturan-peraturan itu juga saling keterkaitannya baik ya, saling keterkaitannya baik. Dan fungsi daripada kementerian-kementerian terkait ataupun dari pihak eksekutif maupun legislatif itu bisa dilaksanakan dengan sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Kita next slide. Next slide. Ya. Next slide. Ya, ini terakhir ya Bapak Ibu. Ya, ada pertanyaan? Kira-kira? Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Dari sudut pandang Bapak sebagai seorang kontraktor, bagaimana cara meningkatkan prospek kerja kita sebagai kontraktor atau subkon? Ya, terima kasih Bu. Ya, yang pertama seorang kontraktor itu harus mengerti ya. Yang pertama aturan dan peraturan yang berlaku. Yang pertama. Kedua, bagaimana mendapatkan informasi secara berkelanjutan. Ya, dengan cara apa? Dengan cara melakukan improvement daripada SDM, sumber daya manusianya. Dengan cara apa lagi peningkatan SDM ini? Baik itu bisa dilakukan dengan yang namanya training, ya, maupun pemenuhan pengetahuan atau knowledge transfer dari masing-masing antara customer dengan klien, antara owner dengan supplier, dan siklus itu bisa tercipta ya dengan sehat. Kira-kira ada lagi Ibu atau yang lain untuk bertanya? Saya rasa cukup, Pak. Ya, terima kasih Ibu. Guna membatasi waktu juga, kami dari APENAS, Dewan Pengurus Nasional, mengucapkan terima kasih dan semoga kita bisa bertemu lagi di diskusi-diskusi kita lainnya melalui webinar ini, dan semoga peningkatan pemberdayaan anggota bagi APENAS ya, Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional ini semakin berkelanjutan. Salam konstruksi Bapak Ibu.